Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepat di pinggiran jalan raya menuju terminal, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan nama bertuliskan Warung Tongseng Mentok Pak Eron. Warung itu tidak besar, hanya beratap seng dan berdinding setengah kayu setengah anyaman bambu. Di dalamnya ada 4 meja panjang dan beberapa bangku kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Setiap pagi, Pak Eron, pria berumur 45 tahun, sudah bangun sebelum subuh. Tubuhnya kekar tapi terlihat lelah. Kulitnya legam akibat sering terkena asap dan panas kompor. Ia menyiapkan bahan-bahan masakan dengan telaten. Di dapur, istrinya Bu Sulis ikut membantu, menumbuk bumbu dan memotong daging mentok dengan hati-hati. Mereka memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang masih sekolah. Anak sulungnya Raffi sering membantu di warung sepulang sekolah, sementara anak-anak yang lain membantu cuci piring atau mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Meski hidup mereka sederhana, keluarga itu dikenal rukun dan rajin bekerja. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana di warung itu berubah. Sejak warung baru milik Pak Bayu berdiri di seberang jalan, pembeli mulai berkurang drastis. Warung Pak Bayu tampak lebih modern, bersih, dan ramai pembeli. Ia menjual menu yang hampir sama, tongseng mentok juga, tapi dengan gaya yang lebih kekinian. Ada tulisan besar tongseng mentok viral lumer di mulut, terpampang di depannya. Pak Eron sering berdiri di depan warungnya sambil menatap seberang jalan itu. Matanya kosong, rahangnya mengeras. Kadang dia hanya terdiam lama sambil mengepulkan asap rokok, melihat deretan mobil yang berhenti di warung Pak Bayu. "Sudah, Pak. Rezeki orang beda-beda," ujar Bu Sulis pelan suatu sore. "Beda apanya? Bumbuku sama, rasanya sama. Tapi kenapa pembeli sekarang pada pindah ke sana?" Suara Pak Eron meninggi, matanya mulai merah. "Ya mungkin nasib, Pak. Jangan terlalu dipikir, nanti malah sakit," bujuk istrinya lembut. Namun diam-diam, Pak Eron merasa terhina. Dulu semua orang kenal tongseng buatannya. Bahkan Pak Bayu dulu sering makan di warungnya dan belajar resep darinya. Tapi sekarang justru Pak Bayu yang menyaingi dan menyalip dengan cepat. Setiap malam warungnya makin sepi. Kadang hanya 1-2 pelanggan yang datang. Itu pun terlihat kasihan melihat wajah lelah Pak Eron. Penghasilan menurun, dan tabungan yang sedikit mulai terpakai untuk kebutuhan harian. Anak-anak mulai menunggak uang sekolah, dan tagihan listrik menumpuk di meja dapur. Sampai pada suatu malam hujan turun deras. Warung sudah ditutup tapi Pak Eron belum bisa tidur. Ia duduk di depan warung sambil menatap lampu jalan yang redup. Dari jauh tampak seseorang berjalan pelan mendekat, seorang lelaki tua, memakai jas hujan compang-camping. Wajahnya hampir tak terlihat karena tertutup caping besar. Orang tua itu berhenti di depan warung dan berkata dengan suara serak, "Sepi ya, Pak?" Pak Eron mengangguk, tak banyak bicara. "Padahal masakanmu enak. Aku sudah makan di sini dari dulu. Sayang, sekarang banyak saingan," kata lelaki tua itu sambil menatap wajah Pak Eron dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang agak pelan tapi tegas, ia melanjutkan, "Kalau kamu ingin warungmu ramai lagi, pergilah ke hutan di sisi timur kota dekat Sungai Tua. Di sana ada tempat orang mencari peruntungan. Tapi hati-hati, yang datang ke sana harus kuat niatnya. Jangan sampai menyesal." Sebelum Pak Eron sempat bertanya, lelaki itu sudah berjalan pergi menembus hujan. Langkahnya pelan, tapi suaranya seperti bergema di telinga Pak Eron. "Hutan di sisi timur kota," gumamnya lirih. Malam itu Bu Sulis keluar dari rumah dan melihat suaminya masih duduk di kursi depan warung. "Masih mikirin warung?" tanyanya. "Enggak, cuma kepikiran sesuatu aja," jawabnya pendek. Namun sejak malam itu, tatapan mata Pak Eron berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan terlihat seolah memikirkan sesuatu yang berat. Beberapa hari kemudian, ia mulai sering pergi diam-diam, terutama menjelang malam. Ketika ditanya, ia hanya bilang ingin cari ide agar warungnya maju lagi.
Tapi dalam hatinya ia teringat terus kata-kata lelaki misterius itu. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran dan keputusasaan yang mendorongnya. Dan malam berikutnya ketika semua keluarganya sudah tidur, Pak Aaron memutuskan untuk pergi ke arah timur, ke tempat yang disebut lelaki itu, ke hutan dekat Sungai Tua. Tanpa sadar langkah itu akan membuka pintu menuju kegelapan yang tak pernah bisa ia tutup lagi. Pagi itu udara terasa panas meski matahari baru saja naik. Warung tongseng Pak Aaron kembali sepi, meja-meja kosong, dan suara sendok yang biasanya berdenting kini hanya berganti dengan suara lalat yang berputar di atas wajan. Bu Sulis duduk di sudut dapur menatap wajah suaminya yang murung. "Pak, sudah 3 hari nggak ada pembeli. Mungkin kita harus tutup sementara?" Katanya pelan. Pak Aaron hanya diam. Ia menyalakan rokok menghembuskan asap panjang ke udara. Matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. "Kalau tutup kita makan apa?" Jawabnya datar. Sementara itu, dari arah jalan terdengar suara musik dangdut keras-keras. Warung Pak Bayu di seberang sedang ramai. Mobil dan motor berhenti bergantian. Orang-orang antre untuk makan. Bahkan ada influencer lokal yang datang dan membuat video. Mereka tertawa bersorak dan menyebut nama warung itu dengan bangga. Warung tongseng viral Pak Bayu. Suara itu seperti belati yang menancap di dada Pak Aaron. Ia menatap dari kejauhan dengan rahang mengeras. "Lihat Sulis. Dulu dia belajar dari aku. Sekarang dia ngaku-ngaku bikin resep sendiri," katanya geram. Bu Sulis mencoba menenangkan. "Sudahlah Pak, kita mulai dari awal lagi biar plan asal halal." Tapi kata-kata itu justru membuat Pak Aaron makin marah. Halal nggak bikin perut kenyang, Lis. Anak-anak butuh makan, butuh sekolah. Sementara dia... Pak Aaron menunjuk ke arah warung seberang. Dia bisa beli mobil baru, bisa pasang spanduk di mana-mana. Apa dia lebih baik dari aku? Tangannya mengepal begitu kuat sampai urat di lengannya menonjol. Malam harinya, suasana rumah terasa tegang. Anak-anak tidur lebih cepat karena mendengar orang tuanya bertengkar di dapur. Bu Sulis menangis pelan, sementara Pak Aaron hanya duduk diam dengan mata menatap kosong ke lantai. Suasana itu berlangsung selama berhari-hari. Setiap malam ia duduk di depan warung menatap ke arah hutan di timur. Arah yang disebut oleh lelaki tua misterius beberapa malam lalu. Dalam pikirannya, kata-kata orang itu terus berputar-putar. Kalau ingin warungmu ramai lagi, pergilah ke hutan di sisi timur kota. Awalnya ia berusaha melupakan, tapi semakin hari hatinya makin gelisah. Rezeki semakin seret, tagihan makin banyak, dan anak-anak mulai kelaparan. Suatu sore ketika hujan turun deras, seorang pembeli datang. Lelaki tua dengan wajah yang sama seperti sebelumnya. Ia duduk di pojok warung dan memesan tongseng mentok. Setelah makan, ia menatap Pak Aaron dengan pandangan tajam. Rasanya masih enak, tapi orang sudah lupa. "Dunia sekarang butuh lebih dari sekadar rasa, Pak," katanya dengan nada misterius. Pak Aaron terdiam. "Lebih dari rasa maksudnya apa, Pak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Kamu tahu maksudku. Di hutan itu banyak orang yang datang. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi semua yang berhasil, kaya raya. Warung mereka tak pernah sepi." Pak Aaron menelan ludah. "Kalau aku pergi ke sana, apakah benar bisa membantu?" "Semua tergantung niatmu," jawab lelaki itu sebelum berjalan pergi lagi. Meninggalkan aroma dupa yang samar di udara. Sejak saat itu, pikiran Pak Aaron tidak tenang. Ia jadi mudah marah dan jarang tidur. Bu Sulis melihat perubahan itu dan mulai khawatir. "Pak, akhir-akhir ini kamu aneh. Jangan sampai pikiranmu kemana-mana ya. Kadang ujian itu cuma sementara," ucap Bu Sulis lembut suatu malam. Tapi Pak Aaron tidak menjawab. Ia malah berdiri di depan jendela, menatap langit gelap. Dalam hatinya sesuatu mulai tumbuh. Bukan lagi sekadar iri, tapi ambisi dan keputusasaan yang membakar hati. Malam berikutnya saat semua sudah tidur, Pak Aaron duduk di depan cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi di matanya ada sinar aneh. Seperti campuran antara tekad dan ketakutan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini jalan satu-satunya buat rezeki keluarga, aku harus berani." Ia memandangi kalender di dinding. Malam Jumat Kliwon. Angin di luar berhembus kencang, membuat daun-daun bambu berisik seperti bisikan. Pak Aaron mengambil jaketnya, menyalakan motor, dan berangkat pelan-pelan ke arah timur. Bu Sulis yang sedang setengah tidur sempat mendengar suara motornya menjauh. "Mas Aaron, mau kemana malam-malam begini?" Gumamnya pelan, tapi suaminya sudah menghilang di gelapnya malam. Ia tidak tahu bahwa malam itu Pak Aaron sedang menuju tempat yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Sebuah tempat yang dipenuhi kabut, sunyi,
dan menyimpan rahasia kelam dari banyak orang yang mencari kekayaan instan, hutan di sisi timur kota, tempat orang-orang menukar rezeki dengan nyawa. Malam itu terasa berbeda. Langit gelap tanpa bintang, angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk tulang. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik dan kodok bersahutan, seolah sedang memperingatkan siapapun yang keluar malam itu. Di atas motor tuanya, Pak Eron melaju perlahan di jalan menuju timur kota. Lampu motornya berkelap-kelip, menyorot kabut tipis yang turun dari arah gunung. Ia hanya mengenakan jaket lusuh dan membawa senter kecil di kantongnya. Wajahnya tegang, matanya lurus menatap ke depan. Dalam pikirannya, suara lelaki tua yang pernah datang ke warungnya terus bergema. Kalau kamu ingin warungmu ramai lagi, pergilah ke hutan di sisi timur kota. Tapi hati-hati jangan sampai menyesal. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, jalan beraspal mulai berubah jadi tanah merah. Di kiri kanan pepohonan jati menjulang tinggi. Daunnya bergoyang diterpa angin. Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasananya. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kegelapan dan suara hewan malam. Pak Eron berhenti di tepi jalan kecil yang ditutupi semak. Dari situ terlihat jalan setapak yang menurun ke arah sungai. Ia menelan ludah. Ini pasti tempatnya, gumamnya. Ia menuntun motornya menuruni jalan kecil itu. Suara kerikil yang terinjak terasa nyaring di tengah kesunyian. Di beberapa bagian, jalan terasa licin dan ada aroma lumpur yang kuat bercampur bau amis. Sampai akhirnya, di depan matanya terlihat sebuah batu besar berlumut dan di belakangnya ada pohon beringin raksasa dengan akar menjalar ke tanah. Akar-akar itu membentuk seperti pintu alami dan dari celahnya tampak samar-samar cahaya merah redup seperti api kecil. Pak Eron mendekat pelan, jantungnya berdegup cepat. Semakin dekat, hawa di sekitarnya terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Udara dingin berubah jadi lembab dan anyir. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakangnya, seperti langkah kaki menyeret ranting. Krek, krek! Pak Eron menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Ia menggenggam senter dan menyorot sekeliling, tapi tak ada apapun di sana. Siapapun kamu, jangan ganggu aku. Aku cuma mau cari jalan buat rezeki keluarga, katanya lirih, suaranya bergetar. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara berat seperti orang tertawa pelan. Jadi kamu datang juga ya? Pak Eron terlonjak kaget. Dari balik akar beringin itu muncul sosok lelaki tua dengan tubuh kurus tinggi. Memakai jubah hitam panjang, wajahnya pucat, matanya merah menyala seperti bara api. Rambutnya panjang berantakan. Dan di tangannya ada tongkat kayu yang ujungnya meneteskan cairan hitam. Pak Eron mundur satu langkah. Siapa yang Mbak? Orang itu tersenyum aneh. Kamu bisa panggil aku apa saja. Tapi orang-orang dulu menyebutku Kiai Silam. Aku sudah menunggumu, Eron. Jantung Pak Eron hampir berhenti. Menungguku? Ya. Kau sudah memanggilku dalam hatimu sejak pertama kali iri pada orang seberang jalan itu. Wajah Pak Eron membeku. Ia tak tahu harus bicara apa. Kiai Silam mendekat pelan. Kau ingin warungmu ramai lagi kan? Ingin pembeli datang berbondong-bondong, uang mengalir tanpa henti dan keluargamu hidup sejahtera? Pak Eron menelan ludah lalu mengangguk. Iya mbah, saya ingin itu. Saya sudah lelah miskin. Kiai Silam menatapnya tajam. Kalau begitu aku bisa bantu. Tapi setiap keberuntungan ada gantinya. Gantinya? Apa mbah? Tidak besar. Hanya syarat kecil. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyiapkan kepala mentok dan darahnya. Letakkan di belakang warung, tepat di bawah tungku tempat kau masak. Jangan pernah lupa, jangan pernah telat. Kalau telat, kau yang akan jadi gantinya. Pak Eron gemetar. Darah mentok. Kiai Silam tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Ya darah, itu makanan bagi yang menolongmu. Jangan takut, setelah itu rezekimu akan melimpah. Warungmu akan terkenal kemana-mana. Tapi ingat, sekali kau mulai, tidak bisa berhenti. Suasana di sekitar mereka semakin dingin. Angin berhenti berhembus, tapi daun-daun di atas bergoyang sendiri, seolah ada sesuatu yang berjalan di atas pohon. Kalau sudah siap, sebutkan namamu dan niatmu di depan batu ini, kata Kiai Silam sambil menunjuk batu besar di bawah pohon. Dengan tangan gemetar, Pak Eron menunduk. Saya Eron bin Suyatno ingin rezeki yang lancar, agar warung saya ramai lagi. Begitu kata-kata itu keluar, tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari sela akar pohon keluar asap hitam pekat yang mengelilingi mereka.
Aroma amis dan bau daging mentah memenuhi udara. Dalam asap itu terdengar suara seperti desisan hewan dan tawa kecil yang menakutkan. Bagus, mulai malam ini rezekimu akan berubah. Tapi ingat janji itu, ucap Kiai Silam sebelum perlahan tubuhnya memudar dan hilang dalam kabut. Pak Eron terdiam. Hanya suara angin dan aliran sungai yang tersisa. Ia memandangi batu itu, kini berubah sedikit menghitam dengan bekas noda merah di permukaannya. Dengan langkah gemetar, ia berbalik dan pulang. Di perjalanan pikirannya kacau, setengah dari dirinya menyesal, tapi separuh lainnya penuh harapan bahwa semua ini akan mengubah nasib keluarganya. Saat ia sampai di rumah, ayam sudah mulai berkokok. Bu Sulis sempat terbangun melihat suaminya baru pulang, tapi Pak Eron hanya berkata pendek, "Cuman mampir ke rumah teman, Bu." Ia lalu masuk ke dapur dan menatap tungku masaknya yang kosong. Dalam hati ia berbisik, "Mulai malam Jumat nanti, aku akan mulai." Dan dari luar rumah di kejauhan arah timur, terdengar sayup-sayup suara mentok mengorok panjang, seperti menyambut perjanjian baru yang baru saja dibuat. Sudah 3 hari berlalu sejak malam mengerikan itu di hutan timur. Sejak malam Pak Eron bertemu dengan sosok yang menyebut dirinya Kiai Silam, suasana rumah terasa berbeda. Entah kenapa udara di sekitar dapur seringkali lebih dingin dari biasanya. Kadang Bu Sulis mendengar seperti ada suara langkah kaki pelan di sekitar tungku saat tengah malam, tapi setiap ia lihat, tak ada siapapun di sana. Namun keesokan harinya, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Warung yang selama ini sepi mendadak ramai. Sejak pagi orang-orang berdatangan. Mereka bilang, aroma tongseng mentok buatan Pak Eron tercium dari jauh. Begitu menggoda sampai membuat perut lapar hanya dengan mencium baunya. Bahkan beberapa pelanggan baru mengaku bermimpi didatangi seorang kakek berpakaian hitam yang menyuruh mereka makan di warung itu. Awalnya, Pak Eron hanya heran. Tapi begitu uang masuk ke laci kasir sampai menumpuk, rasa heran itu berubah menjadi senyum puas. Ia merasa semua kerja kerasnya akhirnya terbayar. "Alhamdulillah, Bu. Akhirnya warung kita ramai lagi," serunya sambil menepuk-nepuk punggung istrinya. Bu Sulis ikut tersenyum, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu suaminya akhir-akhir ini sering pergi malam-malam, dan sejak itu pula warung mendadak ramai. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang waktunya rezeki datang lagi. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Pada malam Jumat pertama setelah perjanjian di hutan, Pak Eron sengaja pulang lebih malam. Setelah semua pembeli pulang dan anak-anak tidur, ia mengambil seekor mentok hitam yang baru dibelinya dari pasar. Ia membawa hewan itu ke belakang warung, tepat di dekat tungku dapur, lalu menyalakan lilin kecil. Tangannya bergetar, tapi ia tetap melakukan apa yang diingat dari perkataan Kiai Silam. Setiap malam Jumat Kliwon, siapkan kepala mentok dan darahnya di belakang warung. Dengan pisau tajam, ia memotong leher mentok itu. Suara mentok menjerit nyaring sebelum terdiam. Darahnya ia tampung di sebuah wadah kecil. Lalu ia percikkan ke tanah sambil berbisik pelan. "Ini tumbal pertama. Semoga rezeki datang lancar." Sesaat setelah darah terakhir menetes, udara di belakang warung berubah dingin dan sunyi. Lilin bergoyang meski tak ada angin, dan dari arah belakang dapur terdengar suara lirih seperti seseorang tertawa pelan. "Heh, heh, heh." Pak Eron langsung menoleh. Tapi tak ada siapapun di sana. Ia buru-buru memadamkan lilin dan masuk ke rumah. Besok paginya, warung lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan antrean pembeli sampai ke tepi jalan. Ada rombongan dari luar kota yang katanya sengaja datang setelah mendengar kelezatan tongseng mentok Pak Eron di media sosial. Mereka memuji rasanya. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan aromanya menggugah selera. "Warung Pak Eron paling enak se-Jawa Timur," teriak salah satu pelanggan. Uang terus mengalir, dan setiap malam wajah Pak Eron tampak semakin sumringah. Ia bahkan mulai membuka cabang baru di kota sebelah. Setiap kali membuka cabang baru, ia selalu melakukan ritual kecil di belakang dapur, memotong kepala mentok hitam dan meneteskan darahnya ke tanah. Namun di balik keberhasilan itu, bayangan gelap mulai mengikuti. Para pegawai warung sering melihat sosok bayangan hitam berjalan di dapur saat mereka menutup warung malam-malam. Ada yang mendengar suara mentok mengorok, padahal tak ada satupun hewan di sekitar. Bahkan salah satu pegawai perempuan pernah pingsan karena melihat sosok tinggi besar dengan kepala mentok berdiri di sudut dapur, menatapnya tajam dengan mata merah menyala. Bu Sulis pun mulai resah.
Ia sering mendapati suaminya duduk sendiri di depan tungku tengah malam, sambil menatap api. Matanya kosong, bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang matanya berkaca-kaca. "Pak, kamu ngapain sih tiap malam di dapur?" "Tidur yuk, udah larut," kata Bu Sulis suatu malam. Pak Eron menoleh pelan, wajahnya pucat diterpa cahaya api. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma bersyukur, rezeki kita lancar sekarang." Bu Sulis tidak menjawab, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia mencium bau anyir samar dari arah belakang tungku, bau yang sama seperti darah mentok yang baru disembelih. Hari demi hari warung itu makin besar. Pak Eron mulai mempekerjakan banyak orang, membeli mobil baru, dan bahkan membeli tanah untuk membangun cabang baru di kota lain. Tapi bersamaan dengan itu rumah mereka makin terasa gelap. Setiap malam Jumat selalu ada suara mentok di sekitar dapur. Kadang terdengar seperti langkah kaki manusia yang menyeret rantai di lantai. Kadang terdengar suara bisikan, "Jangan berhenti, Eron. Jangan berhenti." Dan semakin hari wajah Pak Eron pun berubah. Matanya mulai cekung, kulitnya pucat, dan senyumnya tidak lagi hangat seperti dulu. Ia mulai jarang berinteraksi dengan anak-anaknya. Seolah ada sesuatu yang lebih penting dari keluarga. Sesuatu yang harus terus ia beri makan. Bu Sulis akhirnya tak tahan. Suatu malam ia mengintip dari balik pintu dapur saat suaminya melakukan ritual itu. Ia menahan napas ketika melihat suaminya memotong leher mentok hitam sambil menunduk dalam-dalam, lalu meneteskan darahnya di tanah sambil berucap pelan, "Untuk yang memberi rezeki." Tapi kali ini, Bu Sulis melihat sesuatu di belakang suaminya. Sosok tinggi besar, tubuhnya hitam pekat, kepalanya seperti mentok dengan paruh panjang meneteskan darah. Sosok itu berdiri diam, menatap Pak Eron yang terus berdoa dengan wajah kosong. Bu Sulis menutup mulutnya menahan teriakan. Ia mundur perlahan dan berlari masuk kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, ia tahu, rezeki yang datang itu bukan dari Tuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang kini ikut hidup bersama mereka di rumah itu. Dan tanpa disadari, perjanjian yang dibuat Pak Eron baru saja dimulai. Ada yang dari penagihan harga yang sangat mahal. Hari-hari berlalu cepat. Warung milik Pak Eron kini semakin ramai. Bahkan tak pernah sepi dari pagi sampai malam. Pembeli datang dari berbagai kota. Beberapa bahkan rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi tongseng mentok yang katanya punya rasa aneh tapi bikin ketagihan. Namun di balik semua keberhasilan itu, Bu Sulis tidak lagi merasa tenang. Ada hal-hal ganjil yang tak bisa ia abaikan. Setiap pagi ia selalu menemukan bekas darah di belakang warung. Awalnya ia pikir itu darah sisa potongan mentok, tapi warnanya terlalu pekat, baunya terlalu menyengat, lebih mirip darah manusia yang sudah mengering. Kadang, ia juga menemukan bulu-bulu mentok hitam di tempat yang aneh, seperti di kamar mandi, di bawah tempat tidur anaknya, bahkan di meja makan. Padahal mereka tidak lagi memelihara mentok. Malam-malam rumah itu juga tidak pernah benar-benar sunyi. Seringkali ketika semua sudah tidur, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Kadang seperti langkah manusia tapi terlalu berat dan berirama aneh. Tap, tap, cekrek, tap. Kadang disertai suara seperti hewan sedang mengorok, tapi bukan ayam atau bebek biasa. Bu Sulis sering bangun tengah malam. Ia mendapati suaminya tidak ada di tempat tidur. Setiap kali ia keluar mencari, selalu melihat cahaya redup dari arah dapur. Dan setiap kali ia mendekat, suara itu tiba-tiba hilang seolah menunggu ia pergi sebelum muncul lagi. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, Bu Sulis memberanikan diri. Ia diam-diam mengikuti suaminya yang keluar dari kamar sekitar tengah malam. Dengan langkah perlahan, ia melihat Pak Eron menuju dapur, membawa baskom dan lilin kecil. Bu Sulis menahan napas mengintip dari celah pintu. Cahaya lilin membuat bayangan suaminya memanjang di dinding. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Pak Eron mengambil seekor mentok hitam yang entah dari mana datangnya. Padahal ia yakin, sore tadi tidak ada hewan di dapur. Dengan wajah serius, suaminya membaca sesuatu seperti mantra, lalu memotong kepala mentok itu dengan cepat. Darahnya menetes ke lantai. Tapi yang membuat Bu Sulis hampir menjerit adalah bayangan besar yang berdiri di belakang Pak Eron. Bayangan itu bukan milik manusia. Tingginya 2 kali lipat dari tubuh suaminya. Bentuknya seperti manusia tapi dengan kepala mentok besar dan mata merah menyala. Bayangan itu tidak diam. Ia bergerak perlahan menunduk ke arah Pak Eron, lalu menjilat darah yang menetes ke tanah. Bu Sulis menutup mulutnya dengan tangan gemetar.
Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mundur perlahan, takut kalau bayangan itu tahu ia sedang mengintip. Begitu masuk kamar, tubuhnya langsung lemas. Ia duduk di lantai sambil menatap kosong. Dalam hatinya ia sadar, suaminya telah terjerat sesuatu yang bukan manusia. Sejak malam itu, ia tidak bisa tidur tenang. Wajah suaminya pun berubah semakin aneh. Pak Eron menjadi pendiam, matanya cekung dan kadang merah seperti kurang tidur. Tapi setiap pagi, ia tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Bu, warung cabang baru di Blitar udah mau buka. Minggu depan kita resmikan, katanya suatu pagi sambil tertawa kecil. Bu Sulis hanya menatap kosong. Pak, boleh aku tanya sesuatu? Iya, tanya apa? Setiap malam, kamu ke dapur ngapain? Pertanyaan itu membuat suasana langsung hening. Pak Eron berhenti mengaduk kopinya. Wajahnya perlahan berubah kaku. Kenapa nanya begitu, Bu? Soalnya aku sering dengar suara aneh. Ada darah juga di belakang warung. Aku takut, Pak. Kamu jangan sembunyiin apa-apa dari aku. Pak Eron menatap istrinya lama sekali. Tatapan itu dingin, seperti bukan milik orang yang ia kenal. Bu Sulis, katanya pelan tapi tegas. Kadang kalau kita mau berhasil, jangan terlalu banyak tanya. Ada hal yang lebih baik nggak usah kamu tahu. Habis berkata begitu, ia bangkit dari kursi dan berjalan keluar. Bu Sulis hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ada rasa takut yang menekan dadanya. Beberapa hari kemudian, keanehan semakin menjadi-jadi. Pegawai warung sering mengeluh melihat bayangan aneh di dapur. Seorang pegawai perempuan bahkan berhenti kerja karena ketakutan. Katanya saat mencuci piring di malam hari, ia melihat sosok berbadan manusia dengan kepala mentok menatapnya dari pintu belakang. Yang lebih mengerikan, setiap kali Pak Eron selesai melakukan ritual malam Jumat, selalu ada bau amis yang menyebar di seluruh rumah. Kadang Bu Sulis mencium bau itu sampai ke kamar anak-anaknya. Suatu malam, ia berdoa lama sekali, meminta perlindungan dari Tuhan. Tapi semakin ia berdoa, semakin banyak suara berisik di sekitar rumah. Suara langkah, suara ketukan di tembok, dan kadang suara tawa kecil yang samar. Hingga akhirnya, suatu pagi anak bungsunya Rafa mengeluh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya terlihat sayu. Tapi anehnya setiap malam ia bangun sambil menatap langit-langit dan berkata dengan suara serak, Bu, ada mentok di atas. Dia liatin aku. Bu Sulis ketakutan. Ia membangunkan suaminya, tapi Pak Eron hanya berkata pendek, udah Bu, anak kecil kadang ngelindur, nanti juga sembuh. Namun Bu Sulis tahu ini bukan hal biasa. Sejak malam ia melihat makhluk itu di dapur. Rumahnya tidak lagi sama. Ada aura gelap yang menempel di setiap sudut ruangan dan matanya bisa merasakan sesuatu sedang mengintai mereka setiap saat. Dan dalam hati kecilnya ia mulai yakin tumbal pertama mungkin sudah dekat. Sejak malam-malam penuh keganjilan itu, suasana di rumah Pak Eron semakin kelam. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi canda di meja makan. Yang ada hanyalah keheningan mencekam dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Bu Sulis makin hari makin pucat. Ia tidur tidak nyenyak, makan pun tidak berselera. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak bungsunya Rafa, yang semakin hari semakin lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Dan kadang kalau tengah malam ia bangun sambil berteriak ketakutan. Bu, mentoknya datang lagi. Bu, dia duduk di pojokan kamar. Matanya merah, Bu. Bu Sulis menatap anaknya dengan mata berlinang. Ia tahu, apa yang dilihat Rafa bukan halusinasi. Karena beberapa kali ia sendiri mendengar suara langkah kaki seperti cakaran di lantai kamar anaknya. Kadang terdengar suara seperti plek, plek, plek. Seperti kaki bebek tapi berat dan menyeret. Pak Eron tetap bersikap biasa, seolah semua itu tidak terjadi. Ia hanya berkata pendek, jangan terlalu pikirin hal-hal aneh, Bu. Semua baik-baik saja. Tapi Bu Sulis tahu, suaminya menyembunyikan sesuatu. Setiap malam Jumat, Pak Eron selalu keluar rumah. Katanya pergi memeriksa warung cabang baru, tapi pulangnya selalu menjelang subuh, dan bajunya berbau amis serta ada bercak tanah merah di ujung celananya. Malam Jumat penuh darah malam itu, hujan turun deras sekali, petir menyambar langit, dan listrik sempat padam beberapa kali. Bu Sulis yang sedang menjaga Rafa di kamar merasa hawa dingin menusuk tulang. Tubuh anaknya panas tapi keringatnya dingin seperti es. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gaduh. Panci jatuh, suara piring pecah, lalu disusul suara mentok berkokok aneh. Bukan suara hewan hidup, tapi seperti jeritan panjang yang parau.
Bu Sulis menahan napas. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan menuju dapur. Cahaya senter menyorot dinding yang penuh cipratan darah segar. Di tengah ruangan, ia melihat seekor mentok hitam tanpa kepala. Tubuhnya masih bergerak-gerak. Dan di ujung ruangan, berdiri Pak Eron dengan wajah kosong. Tangannya menggenggam golok penuh darah. "Pak! Apa yang kamu lakukan?" teriak Bu Sulis ketakutan. Pak Eron menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat, matanya merah. Dan dari hidungnya menetes darah segar. "Aku cuma ngelakuin apa yang harus kulakuin, Bu. Ini semua buat keluarga kita," katanya dengan suara berat. Sebelum Bu Sulis sempat bicara lagi, lampu padam. Rumah menjadi gelap total. Dalam gelap itu terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Tap, tap, tap. Cahaya petir sesekali menyambar dari luar jendela. Dan dalam sekejap kilatan itu, Bu Sulis melihat sesuatu berdiri di belakang suaminya. Sesosok tinggi besar dengan kepala mentok hitam, mata merah menyala, dan mulutnya meneteskan darah. Bu Sulis menjerit histeris, tapi sebelum sempat berlari, sosok itu menunduk ke arah lantai. Ia seperti menjilat darah yang mengalir dari baskom. Lalu suara geraman berat keluar dari tenggorokannya. "Tumbal, waktunya. Tumbal." Seketika angin kencang berhembus lewat celah-celah rumah, pintu kamar terbuka lebar, dan suara Rafa memanggil-manggil dari dalam. "Putus sakit." Bu Sulis berlari masuk tapi terlambat. Ia melihat anak bungsunya menggeliat kesakitan di atas kasur. Tubuhnya kejang, wajahnya memucat, dan dari hidung serta telinganya keluar darah hitam pekat. "Rafa, ya Allah, Rafa." Jerit Bu Sulis histeris. Pak Eron berdiri di pintu kamar diam. Ia tidak menolong, tidak juga mendekat. Hanya menatap anaknya dengan wajah penuh sesal dan ketakutan. "Aku nggak bisa apa-apa, Bu. Dia yang minta," katanya dengan suara parau. Bu Sulis menoleh dengan mata membelalak. "Siapa yang minta, Pak? Siapa?" Tapi belum sempat ia mendapat jawaban. Seluruh lampu di rumah menyala sendiri, dan di ujung kamar berdiri bayangan besar dengan kepala mentok hitam. Matanya menyala seperti bara api. Bayangan itu menatap mereka, lalu mengeluarkan tawa berat dan seram. "Hahaha, satu sudah lunas." Lalu tubuh Rafa berhenti bergerak. Matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit, nafasnya berhenti. Bu Sulis menjerit sekencang-kencangnya memeluk jasad anaknya. Pak Eron berlutut, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia sadar perjanjian yang ia buat telah menagih harga yang tak bisa ditawar. Setelah kematian Rafa keesokan harinya, kabar kematian Rafa membuat warga sekitar heboh. Banyak yang datang melayat, tapi semua merasa ada keanehan. Tubuh Rafa membiru seperti orang yang tenggelam, padahal ia meninggal di kamar. Bu Sulis tidak berhenti menangis, sementara Pak Eron hanya diam di pojokan rumah menatap tanah. Sejak hari itu ia jarang bicara, tapi setiap malam, suara langkah kaki mentok itu masih terdengar. Kadang bahkan lebih banyak dari satu, seperti ada kawanan yang datang. Dan di tengah malam Bu Sulis sering mendengar suara dari luar jendela. Belum selesai. Belum cukup. Masih ada 3 lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam teror. Satu anak mereka mulai jatuh sakit, pegawai warung mulai menghilang satu persatu tanpa jejak, dan setiap malam Jumat suara tawa berat itu selalu datang, menagih, meminta, mengintai. Bu Sulis kini tahu keluarganya tidak lagi hidup normal. Pesugihan yang suaminya jalankan telah menjerat mereka dalam kutukan berdarah yang tidak bisa dihentikan. Dan di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang redup, seekor mentok hitam besar selalu tampak di depan rumah. Berdiri diam menatap rumah itu, seperti penjaga dari neraka. Beberapa minggu berlalu setelah kematian tragis Rafa. Rumah Pak Eron kini terasa dingin, suram dan tak lagi dihuni oleh tawa. Setiap malam Bu Sulis hanya bisa menangis di kamar sambil memeluk baju terakhir anak bungsunya. Tapi yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa suaminya seolah tidak menyesal. Bukannya menutup warung, Pak Eron justru semakin gila bekerja. Ia membuka cabang baru di beberapa kota, Blitar, Malang hingga Kediri. Uang mengalir deras, pelanggan semakin ramai. Orang-orang memuji, warung tongseng mentok Pak Eron itu rasanya luar biasa, nggak ada tandingannya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Bu Sulis tahu ada bau amis di setiap rupiah yang masuk. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kali cabang baru dibuka, selalu ada kejadian aneh. Keanehan di cabang Blitar, warung di Blitar baru buka seminggu, tapi pegawainya sudah ketakutan. Mereka bercerita kalau setiap malam,
Saat membersihkan dapur, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Salah satu pegawai Darto bercerita dengan wajah pucat. "Pak, saya lihat ada bayangan besar di gudang. Kepalanya kayak mentok tapi jalannya tegak kayak manusia." Beberapa hari kemudian, Darto ditemukan pingsan di belakang warung. Di tanah, ada bekas kaki bebek yang dalam, tapi ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Warga sekitar mulai bergosip, warung itu enak tapi aneh. Tiap malam Jumat, suara mentok kayak nangis dari belakang dapur. Pak Eron hanya tertawa saat mendengar cerita itu. Namanya juga orang kampung, dikit-dikit mistik. Tapi di balik tawanya, matanya tampak kosong, seolah ada beban besar yang ia sembunyikan. Bayangan di rumah sementara itu di rumah. Bu Sulis dan anak-anak yang tersisa semakin menderita. Anak keduanya, Lina, mulai sering kerasukan. Kadang tengah malam ia duduk di depan kamar sambil menatap tembok dan berkata dengan suara berat yang bukan miliknya, "Ayah." Katanya belum cukup. Katanya masih 3 lagi. Suatu malam Bu Sulis menemukan Lina duduk di dapur. Di depannya ada baskom berisi air dan darah ayam. "Nak, kamu ngapain?" Lina menoleh pelan, matanya merah lalu tersenyum aneh. "Ayah bilang harus disiapin, biar rezeki nggak berhenti." Bu Sulis menjerit ketakutan dan memeluk anaknya erat-erat. Namun sejak malam itu Lina tidak pernah benar-benar sama lagi. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan. Dan di luar rumah, suara mentok itu semakin sering terdengar, bahkan di siang hari. Perjanjian berdarah suatu malam, Bu Sulis tidak tahan lagi. Ia menunggu suaminya pulang dan langsung menanyainya dengan nada gemetar. "Pak, tolong hentikan semua ini. Aku nggak kuat lagi. Rafa udah nggak ada, sekarang Lina mulai aneh. Ini bukan rezeki, ini kutukan." Pak Eron menatap istrinya lama sekali. Matanya sayu, wajahnya penuh keringat. "Kamu pikir aku nggak nyesel, Bu? Aku juga hancur. Kalau nyesel, hentikan. Kita bisa mulai dari nol lagi." Pak Eron menunduk. "Nggak bisa, Bu. Aku udah tanda tangan perjanjian. Kalau aku berhenti, yang diambil bukan cuma aku tapi semuanya." Kata-kata itu membuat Bu Sulis membeku. "Perjanjian? Sama siapa, Pak?" "Sama yang bantu aku waktu dulu. Yang ngasih jalan waktu aku putus asa." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Dia datang waktu aku nyari tumbal di alas di Banyuwangi. Katanya kalau mau warungku besar aku harus kasih rasa yang istimewa. Rasa dari jiwa sendiri. Aku pikir cuma simbolik, Bu, tapi ternyata dia minta nyawa." Bu Sulis menangis keras. "Kamu sadar enggak, Pak? Kita ini udah dikurung sama iblis." Pak Eron hanya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Aku tahu, Bu, tapi udah telat." Kutukan menyebar malam itu, warung di Kediri mengalami kejadian mengerikan. 3 pegawai ditemukan pingsan di dapur dengan darah keluar dari telinga dan hidung. Di dinding warung, ada tulisan besar berwarna merah, seperti dicat dengan darah, "Bayar dengan darahmu." Keesokan harinya, pembeli tetap berdatangan. Entah kenapa, rasa tongsengnya justru semakin enak, semakin membuat orang ketagihan. Tapi di mata beberapa pelanggan, kadang mereka melihat bayangan mentok besar lewat di belakang dapur. Sekejap lalu hilang. Orang-orang bilang, warung tongseng mentok itu memang lezat. Tapi tiap kali makan di sana, rasanya kayak ada yang ngeliatin dari sudut ruangan. Pertanda di rumah malam Jumat berikutnya, langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Bu Sulis sedang menidurkan anak ketiganya ketika tiba-tiba seluruh jendela terbuka sendiri. Angin dingin menerpa, dan dari luar terdengar suara tawa berat yang familiar. "2 sudah, tinggal 2 lagi." Lina yang sedang tidur mendadak bangun dan menatap ke langit-langit, matanya merah lagi. "Wah, dia datang lagi," katanya lirih. Bu Sulis langsung berdoa keras-keras. Tapi di luar rumah, suara kaki mentok itu semakin jelas berputar-putar mengelilingi rumah mereka. Dan dari arah dapur terdengar suara seperti benda jatuh. Ketika Bu Sulis memberanikan diri ke sana, ia melihat darah menetes dari langit-langit. Saat ia menatap ke atas, ada bayangan besar menempel di plafon. Bentuknya seperti mentok raksasa dengan kepala terbalik, menatap ke bawah dengan mata merah menyala. Bu Sulis menjerit histeris. Pak Eron berlari ke arah dapur, tapi bayangan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah bau amis yang menusuk hidung, tanda bahwa kutukan itu belum selesai. Ketenaran yang menjadi petaka meski rumahnya diteror, anehnya usaha Pak Eron semakin maju. Cabang-cabang baru terus dibuka. Dan setiap kali warung baru berdiri, selalu ada kejadian misterius. Pegawai meninggal,
pelanggan kerasukan, atau suara tangisan di dapur tiap malam Jumat. Namun anehnya, tak ada yang bisa menghentikan pelanggan datang. Warung itu jadi legenda. Orang-orang bilang, rasa tongseng mentok Pak Eron itu beda. Sekali makan, pasti balik lagi. Tidak ada yang tahu, rasa lezat itu berasal dari darah, dari nyawa, dan dari tumbal yang terus ditagih setiap malam Jumat. Dan Bu Sulis kini hidup dalam ketakutan yang dalam. Ia tahu korban berikutnya mungkin sudah dipilih. Entah salah satu anaknya atau dirinya sendiri. Malam demi malam suara itu selalu datang. Belum selesai, darah harus dibayar. Malam-malam di rumah Pak Eron kini bukan lagi waktu untuk beristirahat. Setiap kali matahari tenggelam, udara di sekitar rumah berubah dingin, lembab, dan menakutkan. Dari atap terdengar suara langkah-langkah kecil seperti kaki bebek, kadang disertai suara kuek, kuek, yang serak, bukan seperti suara mentok biasa, tapi seperti suara makhluk yang setengah manusia. Bu Sulis sudah tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mentok besar itu muncul dalam mimpinya. Mata merahnya menatap tajam, dan suaranya berbisik di telinganya. Masih 2 lagi, 1 belum cukup. Lina yang mulai berubah, anak keduanya Lina, yang dulu periang dan suka membantu di warung, kini berubah total. Ia sering termenung di pojokan rumah, menatap kosong ke arah pintu dapur. Kadang tanpa sebab, ia tertawa pelan, lalu berhenti tiba-tiba. Bu Sulis beberapa kali memergoki Lina berbicara sendiri. Dia bilang, aku cantik, katanya nanti aku ikut ayah ke tempat mentok itu. Bisik Lina sambil tersenyum samar. Bu Sulis langsung memeluk putrinya erat-erat. Jangan ngomong begitu, nak. Jangan pernah dengarkan suara itu. Tapi Lina hanya tersenyum aneh. Tapi Bu, ayah juga dengar suara itu tiap malam. Kata-kata itu membuat Bu Sulis gemetar. Karena memang benar, setiap tengah malam Pak Eron selalu bangun keluar dari kamar dan pergi ke belakang rumah. Kalau Bu Sulis mengikutinya diam-diam, ia selalu melihat suaminya berdiri di tengah halaman belakang, menatap ke arah kandang kosong sambil berbicara sendiri. Iya, aku ngerti. Sabar, sebentar lagi. Dan di tanah selalu ada bekas darah dan bulu mentok hitam yang menempel sampai ke pintu dapur. Warung yang mulai hancur meskipun uang terus mengalir. Warung-warung cabang mulai diguncang kejadian aneh. Di cabang Blitar, pelanggan tiba-tiba kerasukan dan menjerit di tengah warung. Mentoknya minta tumbal. Mentoknya lapar, lalu jatuh pingsan sambil mulutnya berbusa. Di cabang Kediri, salah satu pegawai hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah topinya yang berlumur darah di dekat sumur belakang. Namun setiap kali kabar itu sampai ke telinga Pak Eron, ia hanya menunduk. Udah, nanti juga beres sendiri, katanya datar tanpa ekspresi. Bu Sulis mulai yakin suaminya sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Wajahnya kini selalu pucat, matanya sayu, dan kulit di bawah matanya mulai menghitam seperti terbakar. Setiap bicara, suaranya kadang berubah berat. Seolah 2 suara keluar bersamaan dari mulutnya. Malam Jumat berdarah, hujan deras turun malam itu, disertai petir yang menyambar tanpa henti. Bu Sulis menutup semua jendela, berusaha menenangkan anak-anaknya. Namun sekitar pukul 12 malam terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. Ia langsung tahu, itu Pak Eron. Dan seperti biasa, ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Dengan hati berdebar, ia berjalan perlahan ke arah dapur, menahan napas setiap kali petir menyambar. Cahaya redup lilin terlihat dari dalam. Ketika Bu Sulis mengintip, matanya membelalak lebar. Pak Eron berdiri di tengah ruangan, tubuhnya berlumuran darah. Di depannya ada Lina, berdiri diam seperti tidak sadar. Di lantai, mengalir darah dari seekor mentok hitam besar yang baru saja dipotong kepalanya. Pak Eron membaca mantra aneh dengan suara parau, darah untuk rezeki, jiwa untuk kekuasaan. Lina menatap kosong lalu perlahan mengulurkan tangannya ke arah baskom berisi darah mentok. Tangannya gemetar tapi wajahnya tenang. Bu Sulis menjerit, Pak, jangan libatkan anakmu sendiri. Pak Eron menoleh, matanya merah menyala. Suaranya berat seperti 2 orang bicara bersamaan. Ini sudah takdirnya, Bu. Dia dipilih. Aku nggak bisa menolak. Tiba-tiba lampu padam. Rumah menjadi gelap total. Hanya suara hujan dan petir yang menggelegar di luar. Lalu, suara langkah kaki mentok terdengar dari setiap arah. Dari dapur, dari atap, bahkan dari kamar. Bu Sulis menjerit memanggil nama anaknya, Lina. Lari nak! Tapi terlambat. Petir menyambar lagi. Dan dalam cahaya kilat itu, Bu Sulis melihat sesuatu yang membuat darahnya beku.
Seekor mentok hitam besar berdiri di belakang Lina. Kepalanya menunduk, lidahnya menjulur panjang dan tangannya menembus dada Lina dari belakang. Lina menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca lalu roboh ke lantai. Darah mengucur deras bercampur dengan darah mentok di baskom. Makhluk itu menoleh ke arah Bu Sulis mengeluarkan suara tawa berat dan parau. Hahaha, satu lagi sudah lunak. Setelah itu, ia lenyap dalam asap hitam pekat yang berputar cepat, menyisakan bau amis menusuk dan darah yang mengalir ke seluruh lantai. Setelah Lina pergi pagi datang dengan keheningan menakutkan, Bu Sulis terduduk di lantai memeluk jasad anaknya yang dingin. Pak Eron duduk di pojok dapur menatap kosong, matanya merah sembab. Aku nggak bisa lawan dia, Bu, katanya pelan. Kalau aku berhenti, semua kita yang mati. Bu Sulis menatap suaminya dengan amarah bercampur benci. Kamu pikir sekarang kita masih hidup, Pak? Kita udah mati sejak kamu mulai perjanjian itu. Sejak hari itu, Bu Sulis berhenti bicara dengan suaminya. Ia hanya tinggal di kamar bersama dua anaknya yang tersisa, berdoa setiap malam agar Tuhan memberi mereka perlindungan. Namun doa itu seakan tak mampu menembus kegelapan, karena tiap malam Jumat suara itu tetap datang. Masih dua lagi. Awal dari kehancuran warung-warung cabang mulai tutup satu persatu. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Pegawai meninggal mendadak, pelanggan kerasukan, bahkan beberapa warung terbakar tanpa sebab. Nama warung Tongseng Mentok Pak Eron yang dulu dielu-elukan, kini berubah jadi kutukan. Orang-orang mulai menjauh, mengatakan bahwa siapapun yang makan di sana akan dihantui mimpi buruk tentang mentok hitam dengan mata menyala. Di rumah, Bu Sulis semakin yakin kutukan itu belum berhenti. Dan tumbal berikutnya, entah siapa, sudah ditentukan. Malam kembali datang, angin berhembus aneh, dan suara mentok dari kejauhan kembali terdengar. Belum selesai. Darah belum cukup. Bu Sulis menggenggam tangan kedua anaknya, memeluk mereka erat, air matanya menetes pelan. Ia tahu malam depan akan lebih kelam dari sebelumnya. Angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Rumah besar milik Pak Eron dan Bu Sulis kini tampak seperti rumah kosong yang lama ditinggalkan. Dindingnya lembab, cat mulai mengelupas dan aroma amis bercampur bau bangkai mentok tercium dari arah dapur. Setelah kematian Lina, suasana rumah berubah mencekam. Anak-anak yang tersisa sering demam tanpa sebab, dan Bu Sulis hampir tidak pernah tidur lagi. Setiap kali malam tiba, langkah kaki mentok terdengar berjalan di sekitar rumah, kadang di atap, kadang di halaman belakang. Namun suara itu kini disertai tawa perempuan yang pelan tapi menusuk telinga. Masih satu lagi. Baru sempurna kalau darah terakhir sudah kuambil. Suara itu seperti berasal dari arah sumur belakang rumah. Sumur yang dulu dipakai Pak Eron untuk mencuci darah setiap kali melakukan ritualnya. Peringatan dari dukun tua dalam keputusasaan, Bu Sulis akhirnya pergi mencari pertolongan ke seorang dukun tua bernama Mbah Rejo yang dikenal mampu menahan gangguan makhluk halus. Ia datang dengan wajah pucat, membawa sehelai kain milik Lina yang berlumur darah kering. Begitu melihat kain itu, Mbah Rejo langsung mengerutkan kening. Kain iki, wis kecampur darah jin banyu. Mentok ireng iku ora sak biasa, nduk. Iki dudu hewan biasa. Iki perwujudan dari bangsa lelembut pesugihan Banyuwangi. Bu Sulis menunduk, air matanya jatuh. Saya nggak tahu harus gimana, Mbah. Suami saya sudah bukan manusia lagi. Setiap malam dia ngomong sama makhluk itu, saya takut, Mbah. Mbah Rejo menarik napas panjang. Perjanjian pesugihan itu butuh 3 tumbal darah. 1 mentok, 2 manusia. Kalau tumbal ketiga nggak dikasih, roh mentok bakal datang sendiri nuntut dan nyeret semua yang ada di rumahmu ke alamnya. Bu Sulis terdiam. Tumbal ketiga? Oh, siapa? Maksudnya Mbah? Dukun tua itu menatapnya tajam lalu berkata pelan. Kowe nduk, ibu rumah tangga sing nyak seni kabeh tapi ora nyegah saka awal. Wajah Bu Sulis pucat seketika, tubuhnya gemetar. Jadi, saya yang bakal diambil? Mbah Rejo menunduk, yen ora nyerahke sukarelane. Kabeh anggota keluargamu bakal diseret bareng-bareng. Malam terakhir malam itu, hujan turun deras, petir bersahutan di langit, dan suara gonggongan anjing dari kejauhan menggema panjang. Bu Sulis memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela. Tapi entah kenapa bau amis darah tiba-tiba menyeruak dari dapur. Ia berjalan perlahan menuju ke sana dengan membawa senter. Begitu sampai di depan pintu dapur, jantungnya hampir berhenti berdetak.
Pak Eron berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya telanjang dada, penuh bekas cakaran dan luka, matanya merah menyala. Di depannya, seekor mentok hitam besar tengah berdiri tegak seperti manusia. Kepalanya separuh manusia, separuh hewan. Lidahnya menjulur panjang, tubuhnya basah seperti habis keluar dari lumpur. "Aku udah penuhi semua perjanjian," teriak Pak Eron. "2 tumbal sudah kuberi. Kenapa masih ganggu keluargaku?" Makhluk itu tertawa pelan, suaranya dalam dan menggema di seluruh ruangan. "Karena tumbal terakhir." "Belum kubawa, kau melanggar janji." Tiba-tiba bayangan hitam menjalar di lantai, mengelilingi kaki Bu Sulis. Ia menjerit dan berusaha kabur, tapi kakinya seolah tertahan sesuatu. Pak Eron langsung berlari ke arahnya, menarik tangannya. "Bu, jangan biarin dia ambil kamu." Namun saat itu makhluk mentok itu mengeluarkan suara melengking dan menyerang. Tubuhnya melesat cepat, lalu menembus dada Pak Eron. Darah muncrat kemana-mana, wajah Pak Eron membeku dengan mata terbuka lebar, dan tubuhnya jatuh keras ke lantai. Bu Sulis menjerit sekeras-kerasnya, tapi jeritannya tenggelam dalam suara petir yang memekakkan telinga. Makhluk mentok itu perlahan menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan suara berat, "Giliranmu, perempuan berdosa." Kutukan terakhir saat makhluk itu hendak menelan tubuhnya, tiba-tiba sebuah cahaya terang memancar dari luar rumah. Mbah Rejo datang bersama 2 muridnya, membawa dupa dan sesajen. Ia segera menaburkan garam dan air kembang ke arah makhluk itu sambil berteriak, "Waning ganggu titah Gusti Allah. Balik neng panggonanmu." Makhluk mentok itu menjerit keras. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam dan membusuk cepat. Namun sebelum lenyap, ia sempat menunjuk ke arah Bu Sulis dan berbisik, "Aku akan datang, kalau darahnya kering nanti." Lalu suara petir menyambar keras, dan makhluk itu lenyap menjadi debu hitam. Tapi tubuh Pak Eron sudah tak bernyawa. Matanya membeku dalam tatapan ketakutan. Bu Sulis memeluknya sambil menangis histeris. Ia tahu, semua sudah terlambat. Setelah semua berakhir beberapa hari kemudian, warung-warung milik keluarga Eron ditutup permanen. Orang-orang yang lewat di depan rumah besar itu sering mencium bau amis dan mendengar suara mentok dari kejauhan. Kadang terlihat bayangan perempuan berdiri di jendela dapur, menatap kosong ke arah jalan. Bu Sulis pindah ke rumah orang tuanya di desa. Ia tak pernah lagi membuka warung, bahkan menolak menyentuh daging mentok seumur hidupnya. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu terbangun karena mendengar suara yang sama. Belum selesai, darah belum kering, wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus. Sampai akhirnya, pada suatu pagi Bu Sulis ditemukan meninggal di kamarnya, duduk bersandar di dinding dengan mata melotot. Di lantai ada bekas kaki mentok basah dan bercak darah segar. Penutup setelah kematian itu, rumah besar milik keluarga Eron dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk lewat di depannya malam hari. Konon, dari dalam rumah itu masih sering terdengar suara panci beradu dan tawa kecil perempuan. Dan jika ada yang cukup nekat membuka pintu dapurnya, mereka akan mencium aroma tongseng mentok yang masih segar. Padahal, warung itu sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun.